Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat tetap istiqomah dalam menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah kepada beliau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai guru atau pendidik, baik untuk guru dalam keluarga maupun di instansi-instansi lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus maupun pondok-pondok pesantren. Pasti kita mengalami sebuah tantangan, di mana apakah kita pernah memiliki murid atau santri yang slow learner, yaitu yang lambat menangkap sebuah materi pembelajaran. Sudah beberapa metode kita lakukan untuk memperbaiki kemampuan si murid atau siswa. Kita sudah remedial mungkin berulang-ulang kali, tapi murid tersebut tidak juga memiliki pemahaman terhadap materi tersebut. Pernahkah kita, berapa banyak kita bersabar untuk meremedialnya? Pernahkah sampai 40 kali meremedial murid tersebut? Bagaimana persepsi kita kepada murid tersebut? Apakah kita menghakiminya sebagai murid yang bodoh? Tentu saja kita sebagai pendidik tidak mau menjadi hakim atas ketidaktangkapan murid terhadap materi yang disampaikan sehingga kita memvonis anak itu bodoh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini ada teladan indah dari Imam yang mulia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah muridnya yang bernama Rabi bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i yang slow learner atau yang sulit menangkap pembelajaran. Jadi Imam Syafi'i memiliki murid yang bernama Rabi bin Sulaiman. Ya, Rabi bin Sulaiman ini adalah murid Imam Syafi'i yang terkenal sulitnya menerima pembelajaran atau yang disebut dengan slow learner. Imam Syafi'i biasa mengajar murid-muridnya di majelis ilmu. Pembelajaran selesai, namun ada satu murid dari beliau yang belum paham. Jadi di suatu majelis ilmu, di mana di majelis ilmu itu ada muridnya Rabi bin Sulaiman yang belum paham. Ya, dialah sang slow learner yang dijuluki sebagai murid yang slow learner. Akan tetapi dengan penuh kasih sayang, Imam Asy-Syafi'i memberikan remedial pembelajaran bagi Rabi bin Sulaiman. Ternyata Imam Syafi'i
telah menjelaskan berkali-kali, tapi Rabi bin Sulaiman tidak juga paham-paham terhadap materi yang diberikan oleh Imam mulia Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i tidak menyerah ya. Dengan penuh kesabaran Imam Syafi'i memberikan remedial kepada murid tersebut, yaitu Rabi bin Sulaiman, sebanyak 40 kali. Hadirin sekalian, hasilnya Rabi bin Sulaiman tidak juga paham-paham. Apakah Imam Syafi'i berputus asa, kemudian menghakimi Rabi bin Sulaiman sebagai murid yang bodoh? Ternyata Imam Syafi'i tidak sekalipun mengatakan Rabi bin Sulaiman ini adalah murid beliau yang bodoh. Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, "Wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku." Nah, yaitu Imam Syafi'i 40 kali telah meremedial muridnya tersebut. Maka kata Imam Syafi'i, jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan menguncurkan ilmunya untukmu. Kata Imam Syafi'i, saya hanya menyampaikan ilmu saja. Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu, kata Imam Asy-Syafi'i. Hadirin rahimakumullah, Rabi bin Sulaiman rajin sekali ya bermunajat setelah dinasihati oleh Imam Syafi'i. Beliau Rabi bin Sulaiman rajin sekali bermunajat atau berdoa kepada Allah dalam kekhusyuannya. Rabi pun membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar. Keikhlasan diiringi dengan kesolehan dan kesungguhan, inilah amalannya Rabi bin Sulaiman. Dan tahukah kita bahwa dahsyat Allah Subhanahu wa taala menjabah memberikan kelebihan oleh karena keikhlasan, kesolehan dan kesungguhan dari Rabi bin Sulaiman. Maka Rabi bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Jadi Rabi bin Sulaiman yang sang slow learner ini menjadi atau bermetamorfosis menjadi seorang ulama terkenal. Inilah buah dari kesabaran Imam Asy-Syafi'i, maha guru dari Rabi bin Sulaiman, dan juga kita semua dalam mengajar peserta didiknya atau murid-muridnya dalam mendidik. Nah, pertanyaannya, apakah kita para guru pendidik di keluarga maupun di instansi pendidikan, apakah kita seperti Imam Asy-Syafi'i atau meniru pola Imam Syafi'i dengan meremedial sebanyak 40 kali? Contoh kesabaran Imam Syafi'i ini perlu kita contoh ya. Metode Imam Syafi'i ini juga sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak hadis yang mengatakan yang memberikan kepada kita pengetahuan bahwa Nabi pun sering mengulang-ulang materi, mengulang-ulang pelajaran kepada para sahabat saat di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang bersabar dan tidak gampang memvonis siswa-siswa kita sebagai siswa-siswa yang bodoh, karena sejatinya tidak ada manusia yang bodoh kecuali dia adalah seorang pemalas ya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi contoh
baik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.